Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Terima kasih yang sudah tekan tombol like. Dan pada Tuan dan Nona yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Lanjut. Bab 1621 sampai bab 1625, Istana Wanlong menderita kerugian yang sangat besar di Timur Tengah. Namun jika 15.000 orang ini ditangkap lagi, kerugiannya akan sangat besar. Ini pasti akan membuat Istana Wanlong semakin pasif dan sengsara. Meski Ye Chen tidak memiliki dendam langsung terhadap Istana Wanlong, namun intuisinya selalu membuatnya merasa Istana Wanlong pasti akan menjadi musuhnya di masa depan. Oleh karena itu, daripada melarikan diri tanpa cedera, dia lebih memilih memanfaatkan kesempatan ini dan membiarkan Istana Wanlong dimusnahkan di Timur Tengah. Biaya untuk mencapai tujuan ini, paling banyak, tidak lebih dari sebuah pil peremajaan. Pil peremajaan memang sangat berharga. Tetapi satu pil peremajaan dapat memusnahkan 15.000 orang di Istana Wanlong. Jadi itu masih sangat berharga bagi Ye Chen. Jadi, tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan pil peremajaan dan berencana memasukkannya langsung ke mulut orang tersebut untuk menyadarkannya. Namun setelah beberapa perhitungan, khasiat pil peremajaan ini diperkirakan cukup untuk menyelamatkannya. Sama seperti ketika Hong Wu berada di ambang kematian, meminum pil peremajaan tidak hanya menyelamatkan nyawanya dan menyembuhkan luka-lukanya, tetapi juga meningkatkan fungsi tubuhnya secara signifikan dan membuatnya terlihat jauh lebih muda. Hong Wu adalah miliknya sendiri, jadi Ye Chen tidak merasa kasihan dengan pil peremajaan. Tapi ini pertama kalinya dia melihat teman dari tentara pemerintah hari ini, jadi tidak perlu memberi manfaat ekstra padanya. Jadi, dia mematahkan separuh dari pil peremajaan dan memasukkan separuh lainnya ke dalam mulut pria itu. Tak lama kemudian, efek obat mulai berpengaruh pada tubuhnya, jantung yang rusak diperbaiki, dan organ yang kekurangan oksigen juga pulih dengan cepat. Namun ketika efek obatnya habis, pihak lain tidak langsung bangun. Ye Chen dengan hati-hati menyelidiki dan menemukan bahwa otak orang lain tampaknya belum sepenuhnya diperbaiki. Jadi dia mengambil sisa setengah dari pil peremajaan, mematahkan sepertiganya, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Segera, komandan tentara pemerintah terbangun. Saat pertama kali terbangun, ia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya, terutama jantungnya yang serasa ditusuk pisau. Selain itu, karena otak kekurangan oksigen selama beberapa menit, timbul rasa sakit dan pusing yang hebat, bahkan keinginan untuk muntah yang sangat kuat. Dan tubuhnya sangat lemah, rasanya seperti dia baru saja merangkak keluar dari gerbang neraka, dan bagian belakangnya masih tergantung di sana. Jika Ye Chen memberinya sisa setengah dari pil peremajaan, dia mungkin akan penuh energi saat ini. Tapi Ye Chen tidak berniat melakukan ini, tapi diam-diam menyimpan sisa pil peremajaan, karena dia merasa. Pertama, dia dan teman ini bukanlah saudara atau teman, atau musuh, atau teman, jadi tidak perlu memberinya seperti itu, masalah besar, hadapi. Kedua, saya harus membuat orang ini membenci Chen Zhonglei. Jika dia mendapat berkat terselubung, dia mungkin harus berterima kasih kepada Chen Zhonglei karena telah memberinya kesempatan ini sampai batas tertentu. Oleh karena itu, tingkat yang paling tepatlah yang akan memungkinkan dia untuk bertahan hidup dan memungkinkan dia merasakan semua rasa sakit. Hal ini persis sejalan dengan semboyan 4 karakter yang ditinggalkan nenek moyang kita. Jika bisa menyelamatkan, selamatkan. Dan hal pertama yang dilakukan pria ini ketika bangun tidur adalah berjuang untuk bangun sambil melotot pada Chen Zhonglei dengan marah. Dia mengutuk Chen Zhonglei, "Dasar bajingan, kamu benar-benar ingin membunuhku." Meskipun Chen Zhonglei tidak dapat membuat reaksi apapun saat ini, dia sangat ketakutan jauh di lubuk hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Chen akan menggunakan lebih dari setengah pil yang tidak diketahui untuk menghidupkan kembali orang yang telah dipukuli sampai mati olehnya. Bagaimana ini mungkin?
Pada saat inilah dia menyadari bahwa Ye Chen lebih dari sekedar pria dengan kekuatan besar. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Hamid bisa memiliki penasihat militer yang begitu kuat. Kemampuan pria ini bahkan lebih besar dari istana Wanlong. Penguasa istana jauh lebih tinggi, bahkan lebih kuat dari patriark di belakang istana Wanlong. Ye Chen memandang komandan saat ini dan berkata dengan tenang, "Anda tidak perlu menuduhnya di sini. Kesadarannya telah dikendalikan oleh saya." Pria itu bertanya dengan heran, "Dikendalikan oleh Anda? Ini, apa fungsinya, berarti?" Ye Chen berkata dengan tenang, "Dia hampir memukulmu sampai mati sekarang. Aku menyelamatkanmu. Apakah kamu tidak siap berterima kasih padaku karena telah menyelamatkan hidupmu sebelumnya?" Komandan tentara pemerintah ini tidak bodoh. Apa yang terjadi padanya sekarang jelas seperti siang hari. Saat Chen Zhonglei menyerangnya, dia tahu bahwa dia pasti tidak akan selamat. Tak disangka, ia kini berhasil diselamatkan oleh orang Tionghoa yang ada di hadapannya. Terlebih lagi, bahkan Chen Zhonglei yang sangat kuat pun dikendalikan olehnya. Terlihat bahwa kekuatan orang ini jauh lebih unggul dari Chen Zhonglei. Ingin memahami level ini, dia buru-buru berkata kepada Ye Chen dengan penuh rasa terima kasih, "Ya, Tuan Ye, terima kasih atas rahmat penyelamatan hidup Anda." Ye Chen mengangguk dengan sedikit arogansi dan bertanya, "Saya belum tahu, kamu memanggilku apa?" Pihak lain buru-buru berkata, "Namaku," katanya. Ye Chen bersenandung dan berkata, "Katanya, kamu seharusnya bisa tahu dari apa yang terjadi sekarang bahwa Chen Zhonglei memiliki niat membunuh terhadapmu. Dia adalah salah satu dari 4 raja perang istana Wanlong. Dia berani membunuhmu, yang membuktikan bahwa para pemimpin senior istana Wanlong telah mencapai konsensus dan cepat atau lambat akan mengambil tindakan terhadapmu. Jadi prioritas utamamu sekarang adalah untuk segera menghilangkan ancaman istana Wanlong dan menyelamatkanmu. Tanah air kami. Jika kamu bisa menangani masalah ini dengan rapi, kamu akan menjadi pahlawan nasional yang tercatat dalam sejarah negaramu." Setelah mendengar ini, Said mengangguk tanpa ragu dan berkata, "Tuan Ye, apakah Anda mengatakan itu?" "Salah, saya akhirnya melihat warna asli mereka. Saya akan menghubungi manajemen senior kita dan membiarkan mereka segera mengambil keputusan." Ye Chen berkata, "Laporkan situasinya dengan jelas kepada mereka, dan kemudian beritahu mereka, katakan saja Anda punya cara untuk menangkap 15.000 tentara istana Wanlong tanpa pertumpahan darah." Berkata berseru, "Tuan Ye, apakah Anda benar-benar punya cara?" Ye Chen mengangguk dan menunjuk ke pria yang kebingungan di sebelahnya. Chen Zhonglei berkata dengan tenang, "Dengan dia di sini, pasti tidak akan ada masalah." Said berkata dengan penuh semangat, "Bagus sekali." Setelah mengatakan itu, dia segera berjalan ke sudut ruang konferensi dan menggunakan telepon lapangan di sini untuk menelepon langsung ke tingkat tertinggi. Ketika panggilan tersambung, Said melaporkan semua situasi di sini kepada pemimpin melalui telepon dalam bahasa aslinya. Ye Chen tidak mengerti apa yang dia katakan, tapi dia tahu bahwa dia semakin bersemangat, dan dia bahkan tersedak beberapa kali. Beberapa menit kemudian, Said menutup telepon, memandang Ye Chen, dan berkata dengan mata merah, "Tuan Ye, saya telah berkomunikasi dengan manajemen senior. Manajemen senior sangat berterima kasih atas bantuan Anda dan berjanji jika Anda dapat membantu kami berurusan dengan tentara di Aula Wanlong. Kami bersedia melakukan gencatan senjata permanen dengan Hamid." Ye Chen mengangguk dan berkata dengan tenang, "Dalam hal ini, Anda harus segera meminta dukungan manajemen senior Anda dan mengirim semua pasukan yang Anda bisa di sini." "Baik." Sai Yi sangat bersemangat sehingga dia segera menelepon lagi. Segera, pasukan pemerintah mengirimkan lebih dari 20.000 tentara dari segala arah dan menyerbu. Selama periode ini, Ye Chen masih berpura-pura bernegosiasi dengan Said dan Chen Zhonglei. Su Yingdong, Jenderal Samsung yang bertanggung jawab menjemput Ye Chen, mengetuk pintu beberapa kali untuk bertanya. Ye Chen selalu meminta Chen Zhonglei untuk mengirimnya pergi. Jadi Wanlong tidak membangunkan, jaga yang lain tetap waspada. Beberapa jam kemudian, Su Yingdong mengetuk pintu lagi dan berkata dengan gugup, "Komandan,
pasukan pemerintah telah mengirim banyak tentara lagi. Tahukah Anda apa yang sedang terjadi? Chen Zhonglei, di bawah instruksi Ye Chen, berkata, "Kamu Chen Tuan memiliki keraguan tentang kekuatan kami. Jadi kami memutuskan untuk mengundang Tuan Ye untuk meninjau tim kami dan pasukan pemerintah. Tolong sampaikan perintah dan minta semua prajurit Istana Wanlong untuk segera berbaris di depan kamp, untuk meyakinkan Tuan Ye dan memastikan keamanan proses peninjauan. Ini benar-benar aman. Semua senjata dilarang diisi dengan amunisi. Pelanggar akan dipenjara selama 1 bulan dan denda gaji 2 bulan. Apakah Anda mengerti, Su?" Yingdong mengira Chen Zhonglei ingin melenturkan ototnya dengan mengundang Ye Chen untuk mengulas. Perilaku ini sering terlihat secara internasional, dikatakan sebagai ulasan, tetapi sebenarnya itu adalah pencegah, membiarkan pihak lain melihat kekuatan Anda, dan kemudian pergi kembali dan timbang dengan hati-hati. Oleh karena itu, merupakan praktik internasional untuk memastikan bahwa senjata tersebut tidak memuat amunisi selama peninjauan pelenturan otot ini. Jadi Su Yingdong tidak banyak berpikir dan segera berkata, "Baiklah Komandan, saya akan segera memberitahu Anda." Saat ini, kesadaran Chen Zhonglei sendiri sudah diambang kehancuran. Dia secara alami tahu apa yang akan dilakukan Ye Chen setelah 15.000 tentaranya mengeluarkan amunisi mereka. Bukankah mereka akan menjadi domba yang akan disembelih? Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Dia hanya bisa khawatir dan takut dalam kesadarannya sendiri. Saat ini, Ye Chen berkata, "Apakah Anda siap?" Said berkata, "Tuan Ye, saya telah berkomunikasi dengan semua komandan, dan sebentar lagi, kami akan mempersiapkan 15.000 orang di Istana Wanlong. Tentara bayaran akan melakukan penangkapan menyeluruh, dan mereka akan dijaga oleh senapan mesin berat dan kendaraan lapis baja. Siapapun yang berani melawan akan ditembak mati." Mendengar bahwa Chen Zhonglei akan memamerkan ototnya kepada para perunding yang dikirim oleh Hamid, seluruh 15.000 tentara Istana Wanlong segera mulai bersiap dengan cepat seolah-olah mereka telah diberi suntikan darah ayam. Kecuali sejumlah kecil perwira tingkat menengah dan tinggi di aula 10.000 naga yang hanya ingin membalas dendam saudara-saudara mereka yang telah meninggal, sebagian besar prajurit yang tersisa di aula 10.000 naga tidak memiliki perasaan sama sekali untuk membalas dendam. Bagaimanapun, kita semua adalah tentara bayaran. Mereka datang dari seluruh dunia untuk bertarung berdampingan di Istana Wanlong hanya untuk mendapatkan uang. Siapapun yang mati atau terluka sebenarnya tidak menyentuh mereka. Persoalan yang sangat mereka pedulikan sangat erat kaitannya dengan diri mereka sendiri, seperti berapa banyak uang yang harus dibayarkan, apakah berbahaya, dan sulit atau sulit. Yang lainnya sama sekali tidak relevan dan tidak penting. Oleh karena itu, alasan mengapa mereka begitu tertarik untuk melenturkan ototnya saat ini bukan karena rasa kehormatan kolektif, melainkan karena mereka sudah lama bosan berada di tempat yang tidak tahu berterima kasih ini dan hanya ingin mengakhirinya secepatnya. Sekarang pihak lain telah datang untuk perundingan damai. Manfaatkan waktu untuk pamer di depan pihak lain. Yang terbaik adalah menakut-nakuti mereka agar tunduk dan membuat mereka menyerah dengan patuh. Saya mendengar bahwa pasukan pemerintah telah berusaha keras untuk mempersiapkan peninjauan ini dan secara khusus memindahkan 20.000 hingga 30.000 orang dari tempat lain. Tentara Wanlongdian ini bahkan lebih bersemangat. Kedua belah pihak menambahkan hingga 50.000 hingga 60.000 orang. Dan Hamid tidak bahkan dikirim ke sini. Negosiator takut setengah mati. Mengenai tidak mengizinkan penggunaan amunisi aktif, bukanlah hal yang aneh. Hanya ada sedikit ulasan amunisi aktif di dunia ini. Hanya ada satu ulasan senjata lengkap yang sebenarnya, dan itu adalah parade militer Soviet pada tahun 1941. Ratusan ribu tentara ikut serta dalam pawai. Mereka segera berangkat ke sana dan bergegas ke medan perang untuk mempertahankan rumah dan negaranya. Selain itu, semua pemeriksaan harus memastikan tidak ada peluru tajam. Jika tidak, jika seseorang meninggalkan peluru di senjatanya dan membunuh perwakilan musuh ketika dia tiba, situasi akan benar-benar tidak terkendali. Akibatnya, para prajurit di Istana Wanlong secara sukarela mengeluarkan semua amunisi dari senjata mereka,
dan atasan mereka juga mengeluarkan perintah yang mewajibkan petugas di semua tingkatan untuk melakukan pemeriksaan sekunder dan konfirmasi terhadap senjata api para perwira dan tentara akar rumput. Di saat yang sama, pasukan pemerintah juga aktif melakukan persiapan, namun bertolak belakang dengan Istana Wanlong. Yang ingin mereka pastikan adalah semua senjata dan amunisi dalam keadaan siaga. Selanjutnya, tentara dari kedua sisi mulai berbaris di ruang terbuka luas di depan kamp. Pasukan pemerintah yang semula berperang berdampingan dengan Istana Wanlong berkumpul di sisi kanan Istana Wanlong. Pasukan pemerintah yang dipindah khusus dari berbagai tempat diatur untuk berkumpul di sisi kiri Istana Wanlong. Pada saat yang sama, sejumlah besar pasukan kendaraan lapis baja berbaris dan diparkir di sisi kiri Istana Wanlong tepat di depannya. 15.000 orang di Istana Wanlong terbungkus seluruhnya seperti isian pangsit. Namun, para prajurit Istana Wanlong tidak merasakan sesuatu yang aneh. Chen Zhonglei keluar dari ruang konferensi negosiasi atas instruksi Ye Chen. Dia datang langsung ke formasi tentaranya, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan berulang kali menekankan, semua orang mematuhi perintah, kita harus menunjukkan postur terkuat kita dan berusaha untuk mengalahkan musuh dengan momentum, semua orang di Wanlong Hall berkata para tentara. Bayaran menjawab satu demi satu, berdiri setinggi pohon pinus. Di saat yang sama, mereka juga meremehkan pasukan pemerintah di sisi kiri dan kanan. Orang-orang ini tidak melakukan apa-apa, dan mereka tidak terlihat seperti tentara. Namun siapa sangka ketika tentara sudah berkumpul dan 15.000 prajurit Istana Wanlong sedang menunggu munculnya perunding Hamid, seluruh pasukan pemerintah tiba-tiba mengarahkan senjatanya ke arah 15.000 prajurit tersebut. Mereka disebut prajurit Wanlong Dian. Segera setelah itu, seseorang berteriak dengan pengeras suara, semua tentara Wanlong Dian harus mengangkat tangan dan menyerah tanpa syarat. Siapapun yang berani melawan atau menolak menyerah akan dibunuh tanpa ampun. Pada saat ini, 15.000 tentara diperintahkan untuk menyerah. Para prajurit istana Wanlong benar-benar terpesona. Siapa sangka keadaan tiba-tiba berubah drastis. Siapa sangka pasukan sahabat yang semula bertempur berdampingan tiba-tiba saling berhadapan dengan senjata. Tepat ketika semua orang tidak tahu harus berbuat apa, Chen Zhonglei berkata dengan lantang, semua prajurit Istana Wanlong mendengarkan perintah, saya memerintahkan Anda untuk menyerah tanpa syarat kepada pasukan pemerintah dan menunggu pasukan pemerintah menyerah. Tidak ada yang diizinkan untuk melawan. Jika tidak, kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Pada saat ini, para prajurit Istana Wanlong pingsan. Jika pasukan sahabat tiba-tiba berbalik melawannya, tidak apa-apa, tapi komandan puncaknya juga berpindah pihak. Apa yang terjadi? Ini adalah salah satu dari 4 raja perang Istana Wanlong. Bagaimana dia bisa berkolusi dengan pasukan pemerintah? Su Yingdong, yang memiliki hubungan terbaik dengan Chen Zhonglei, mau tidak mau berseru dan bertanya, Komandan, ini, apa yang terjadi? Chen Zhonglei berkata dengan dingin, saya meminta Anda untuk menyerah. Bisakah apakah kamu tidak mengerti bahasa manusia? Su Yingdong tertegun. Dia tidak ingin percaya bahwa rekan terdekatnya dan saudara laki-lakinya yang tumbuh bersama akan mengkhianati semua orang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Saudara Lei, ada apa dengan kamu? Kenapa kamu melakukan ini? Sebelum Chen Zhonglei menjadi Raja 4 Perang, Su Yingdong selalu memanggilnya Saudara Lei. Ini selalu menjadi nama Su Yingdong untuk Chen Zhonglei yang tidak pernah berubah sejak dia masih kecil. Saat ini, dia juga berharap dapat menggunakan metode ini untuk membangunkan saudaranya sendiri. Biarkan dia menemukan jalan kembali. Namun, Chen Zhonglei sudah kehilangan kendali atas dirinya. Kesadarannya hampir runtuh dan dia ingin bunuh diri. Tetapi tubuhnya tidak dapat dikendalikan dan dia melangkah ke arah Su Yingdong, menamparkan wajahnya dengan keras, dan berkata dengan marah, jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan membunuhmu. Su Yingdong menangis. Dia tidak bisa menahan tersedak dan berkata, Saudara Lei, Anda adalah salah satu veteran paling setia di Istana Wanlong. Istana Wanlong adalah kepercayaan seumur hidup Anda. Bagaimana Anda bisa? Chen Zhonglei sendiri kesadarannya sangat kesakitan.
Tetapi dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya dan mengeluarkan pistol, menempelkan moncong pistol ke dahi Su Yingdong, dan berkata dengan suara dingin, "Jika Anda mengatakan satu omong kosong lagi, saya akan menembak." Su Yingdong menatap. Melihat mata pembunuh Chen Zhonglei, dia merasa sangat putus asa dan menyerah pada perjuangan pada saat yang sama. Meskipun dia tidak tahu apa yang telah dialami Chen Zhonglei dan mengapa dia seperti ini, dia tahu bahwa Chen Zhonglei bertekad pada saat ini dan tidak ada gunanya mengatakan apapun. Melihat Su Yingdong berhenti berbicara, Chen Zhonglei meletakkan senjatanya dan berkata dengan dingin, "Kamu menyerah dengan patuh, pasukan pemerintah tidak akan mempersulitmu. Tetapi jika kamu berani melawan, mereka akan dibunuh di tempat, segera, pada saat ini." Kendaraan lapis baja pemerintah telah mengepung mereka dari segala arah, dan moncong kendaraan lapis baja serta senapan mesin berat semuanya ditujukan ke 15.000 tentara Wan Longdian. Chen Zhonglei berhenti sebentar dan kemudian berkata, "Anda harus ingat Anda adalah angkatan bersenjata non-pemerintah, bahkan jika Anda dibunuh oleh tentara pihak lain di negara lain, pihak lain pasti dapat mendefinisikan Anda sebagai kekuatan musuh yang secara ilegal menyerbu. Kalau begitu, tidak ada yang akan melakukannya untukmu. Ucapkan sepatah kata pun sampai mati." Setelah mendengarkan kata-kata Chen Zhonglei dan senjata gelap di depan mereka, para prajurit kuil naga ini telah sepenuhnya melepaskan gagasan perlawanan. Meski banyak jenderal bintang 3 dan bintang 4 di antara mereka tidak berani melakukan kesalahan saat ini. Karena mereka tahu pihak lain masih ingin menyelesaikan masalah secara damai. Jika melakukan kesalahan pihak lain bisa langsung menembak. Apa pentingnya jenderal bintang 3 dan bintang 4? Bahkan seorang jenderal bintang 5 pun tidak mampu membeli AK-47. Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan selain menyerah. 15.000 elit dari istana 10.000 naga menjadi tahanan dalam sekejap. Agar dapat dikendalikan dengan baik, aparat pemerintah mengikat mereka secara berkelompok. Setelah diikat secara berkelompok, mereka langsung dikirim ke truk yang mengantarkan mereka ke ibu kota. Jauh sebelum tentara tiba untuk meminta dukungan, petinggi tentara pemerintah telah menentukan penempatan 15.000 tahanan. Mereka diangkut dengan truk ke beberapa penjara militer, kamp militer, dan penjara kota di beberapa kota untuk dikontrol secara terpisah. Dengan cara ini, 15.000 tentara istana Wanlong dapat dicegah untuk melakukan perlawanan bersama atau melarikan diri dari penjara. Saat tentara Wan Longdian dibawa pergi dengan truk secara bertahap, komandan tentara pemerintah Said menemukan Ye Chen dan bertanya dengan hormat, "Tuan Ye, sekarang kami telah menangkap 15.000 tentara Wan Longdian ini. Saya tidak tahu bagaimana menghadapinya banyak tawanan perang saat ini. Apakah Anda punya saran bagus tentang arah kita selanjutnya?" Ye Chen berkata dengan santai, "Hal pertama yang harus Anda lakukan sekarang adalah menarik semua petugas. Saat melakukan interogasi mendadak, mereka pasti dibuat untuk mengakui niat jahat Istana Wanlong terhadap negara Anda, dan semua pengakuan harus membentuk rangkaian bukti yang lengkap, termasuk namun tidak terbatas pada versi tertulis dari pengakuan yang ditandatangani dan distempel sendiri, serta rekaman video dari keseluruhan proses." Setelah jeda, Ye Chen melanjutkan, "Setelah Anda mendapatkan bukti-bukti ini, Anda harus segera mempublikasikannya dan memberitahu seluruh dunia bahwa penangkapan Anda terhadap tentara Istana Wanlong didukung oleh prinsip hukum yang cukup dan masuk akal serta sah. Dengan cara ini, Wan Longdian akan melakukannya dinyatakan bersalah karena mengancam keamanan nasional negara lain. Dengan cara ini, di satu sisi, Anda dapat memperoleh kebenaran mutlak di tingkat hukum dan mendapatkan dukungan opini publik internasional. Di sisi lain, hal ini juga dapat membuat Wan Longdian menjadi nama yang dipanggil semua orang. Sasaran pemukulan membuat Istana Wanlong sama sekali tidak berani melakukan pembalasan apapun terhadap Anda." Dimengerti, Said mengangguk berulang kali dan berkata, "Lalu apa yang harus kita lakukan terhadap 15.000 orang ini, Ye?" Chen berkata dengan serius, "Karena mereka telah melanggar keamanan dalam negeri Anda, mereka harus diadili secara terbuka dan adil sesuai dengan hukum negara Anda." Said berkata dengan canggung, "Jika menurut hukum kita,
15.000 orang ini akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup meskipun mereka tidak dijatuhi hukuman mati. Tetapi bagaimana sumber daya keuangan dan sosial kita mampu untuk menghidupi begitu banyak narapidana? Ye Chen berkata sambil tersenyum, ini sederhana. Anda memanfaatkan waktu untuk memperbaiki bukti, memanfaatkan waktu untuk mengadakan persidangan publik, dan kemudian bernegosiasi dengan Istana Wanlong dan meminta Istana Wanlong untuk membayar jaminan yang cukup untuk melepaskan ini. 15.000 orang. Selama jumlah jaminan ada, Anda akan segera mendeportasi semua orang. Jumlah jaminan, mata Said berbinar dan dia berseru. Lalu menurut Anda berapa jumlah yang pantas? Ye Chen melihatnya, dia tersenyum dan berkata, saya sarankan Anda terlebih dahulu mengetahui skala ekonomi Istana Wanlong, lalu memanfaatkannya dan menawarkan harga tertinggi yang mereka mampu. Uang yang Anda peroleh dari kompensasi juga dapat digunakan untuk membangun beberapa infrastruktur. Setelah mengatakan itu, Ye Chen berpikir sejenak dan berkata, saya pikir sekitar $1 miliar AS sudah cukup. Oke, Said berkata dengan penuh semangat, kalau begitu saya akan mengikuti laporkan ke atasan. Ye Chen mengangguk, melihat waktu, dan berkata dengan tenang, oke, saya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, Anda dapat menanganinya sendiri di sini. Tetapi Anda harus mengingat apa yang Anda janjikan kepada saya, dan Hamid berhenti secara permanen perang dan memberi Hamid kebebasan yang cukup untuk berkembang sendiri tanpa saling menyerang. Said berkata tanpa ragu-ragu, jangan khawatir, kami akan menepati janji kami. Ye Chen berkata, ayo lakukan ini. Aku akan meninggalkan Chen Zonglei kepadamu terlebih dahulu. Kamu akan segera menginterogasinya. Saya akan memintanya untuk bekerja sama sepenuhnya dan memberitahu semua yang dia ketahui. Setelah Anda mengamankan semua bukti, kirim helikopter untuk mengirimnya ke Hamid. Pada saat yang sama, Anda juga pergi ke sana, mengambil perjanjian gencatan senjata dan menandatanganinya dengan Hamid. Said bertanya dengan bingung, Tuan Ye, apakah Anda ingin Chen Zonglei pergi ke tempat Hamid? Tidak, Ye Chen berkata dengan tenang, saya masih berguna untuk orang ini, aku ingin membawanya pergi. Said tahu bahwa dengan kekuatan magis Ye Chen yang sangat besar, mustahil baginya untuk menjadi penasihat militer Hamid. Dia pasti sosok tingkat dewa yang dibawa oleh Hamid dari luar. Jadi dia buru-buru setuju dan berkata, jangan khawatir, kami akan segera melakukan persidangan mendadak terhadapnya, dan setelah memperbaiki buktinya, saya secara pribadi akan mengirim dia ke Hamid untuk menemukan Anda. Oke. Ye Chen mengangguk dan berkata, pergi dan panggil Chen Zonglei. Saya akan memberitahu dia beberapa patah kata. Baik Tuan Ye. Harap tunggu, pada saat ini, Chen Zonglei sedang mengalami rasa sakit dan siksaan terbesar dalam hidupnya. Terlalu menyakitkan baginya melihat saudara-saudaranya dikhianati sepenuhnya olehnya, diikat dan dibawa pergi oleh musuh satu persatu, dengan masa depan mereka yang tidak pasti. Setiap prajurit Istana Wanlong melontarkan makian dan makian paling keji padanya, dan mata marah itu sangat melukai hatinya. Dia bahkan ingin menutup matanya dan tidak menatap mata mereka yang penuh kebencian, tapi dia tidak bisa. Karena kelopak matanya pun sudah tidak bisa lagi dikendalikannya. Kesadarannya seperti parasit yang hidup di tubuhnya sendiri. Ia bisa merasakan segalanya tapi tidak bisa mengendalikan apapun. Tubuhnya sendiri menjadi penjara terkuatnya. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang lebih menyakitkan daripada ini. Pada saat ini, Said mendatanginya dan berkata, Chen Zonglei, Tuan Ye sedang mencarimu, cepatlah ke sana. Setelah mendengar tiga kata ini Tuan Ye, kesadaran Chen Zonglei dipenuhi dengan kepanikan, tetapi tubuhnya dia bergerak langkahnya tanpa sadar, dan tanpa ragu setengah detik pun, dia segera berlari menuju ruang konferensi. Bergegas ke ruang konferensi, Chen Zonglei merasa tubuhnya tidak dapat dikendalikan dan membungkuk kepada Ye Chen, dan berkata dengan hormat, Tuan Ye, perintah apa yang Anda dapatkan dari saya? Ye Chen berkata dengan ringan, nanti, Sai Dehui akan mengambil. Anda ingin membuat pengakuan dan mencatat, Anda harus bekerja sama sepenuhnya dengannya dan menceritakan kepadanya semua aktivitas memalukan di Istana Wanlong Anda.
Apakah Anda mengerti? Meskipun kesadaran independen Chen Zhonglei menolak 10.000 kali, tubuhnya masih berkata tak terkendali, "Baiklah Tuan Ye, saya akan bekerja sama sepenuhnya." Ye Chen mengangguk puas dan menoleh ke berkata, "Dikatakan, Anda harus ingat untuk menemukan seseorang dari Anda tim yang mahir menulis Cina atau Inggris. Catat semua catatan secara detail dan bentuk dokumen kertas. Saat Anda mengirimnya ke Hamid, bawakan saya salinan transkripnya, saya ingin melihatnya." Said setuju tanpa ragu. Dan berkata, "Tuan Ye, jangan khawatir, kami akan mencoba menyelesaikan semuanya sesegera mungkin, dan kemudian saya akan mengambil ikuti dia dan datang menemui Anda." "Oke, Ye Chen." Berdiri dan berkata dengan tenang, "Pergi dan atur helikopter untuk membawaku ke tempat kita bertemu sebelumnya. Aku akan kembali dan menunggumu." Ketika Ye Chen kembali ke markas Hamid dengan helikopter, Hamid, yang telah mengetahui kepulangannya sebelumnya, tidak sabar untuk keluar untuk menyambutnya. Begitu Ye Chen turun dari pesawat, dia tidak sabar untuk melangkah maju dan bertanya, "Saudaraku, pengintai saya mengatakan bahwa drone melihat bahwa pasukan pemerintah sepertinya telah menangkap semua orang di Istana Wanlong. Apa yang sedang terjadi?" Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, "Pasukan pemerintah telah berselisih dengan Istana Wanlong. Sekarang semua tentara di Istana Wanlong telah ditangkap, dan mereka juga setuju untuk menghentikan perang denganmu. Jika tidak ada keadaan khusus di masa depan, Anda dapat mencoba yang terbaik untuk bernegosiasi dengan mereka. Pertahankan sikap netral untuk tidak mengganggu sungai." Hamid sedikit bingung dan bertanya, "Saudaraku, bagaimana mereka bisa berselisih dengan Istana Wanlong? Ini terlalu mendadak melihatnya." Sangat terkejut karena takut, Ye Chen memberitahu Hamid apa yang terjadi secara detail. Hamid tercengang setelah mendengar keseluruhan ceritanya, dan berseru, "Saudaraku, setelah kamu pergi, aku membayangkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya, tapi aku tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Aku juga tidak menyangka. Ide awalnya adalah untuk mengendalikan Chen Zhonglei setelah kami pergi ke sana, dan kemudian memaksanya untuk mengantarku dan Su Soudao pergi. Tapi aku tidak menyangka ketika dia melihat situasi di Istana Wanlong. Terungkap, dia benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang Said, dan hanya memberi saya kesempatan untuk membunuh mereka. Peluang untuk menangkap semuanya dalam satu gerakan." Hamid mau tidak mau mengacungkan jempol pada Ye Chen dan memuji, "Saudara Ye, kamu benar-benar membuat perbedaan besar." Setelah mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada Ye Chen, "Saudaraku, apakah menurutmu aku benar-benar ingin menghentikan perang dengan pasukan pemerintah?" Ye Chen mengangguk dan berkata tegas, "Tentu saja kita harus menghentikan perang. Jangan mengira kekuatan pertahanan Anda sangat kuat dan cadangan strategis Anda sangat besar. Berapapun yang Anda miliki, mereka akan habis. Sama sekali tidak ada manfaatnya." Hamid berkata dengan canggung, "Sebenarnya saya tidak bermaksud untuk melawan mereka sampai akhir. Hanya saja saya takut mereka bersedia menghentikan perang sekarang. Bebas. Mereka mulai melawanku lagi. Ide, apa yang harus aku lakukan?" Ye Chen berkata dengan serius, "Saya meminta Anda untuk berhenti, tetapi saya tidak meminta Anda untuk menyerah. Setelah perang berhenti, Anda dapat terus memperluas persenjataan Anda dan terus membangun garis pertahanan Anda, dan setelah gencatan senjata, mereka pasti akan melakukannya, tidak mengepung Anda lagi. Anda dapat melanjutkan pengangkutan perbekalan, dan bahkan mempekerjakan lebih banyak tim konstruksi untuk membantu Anda membangun markas. Dengan cara ini, kekuatan Anda akan menjadi semakin kuat, bahkan jika suatu hari mereka jatuh, Anda akan memiliki lebih banyak inisiatif." "Benar." Hamid memikirkannya dengan hati-hati dan menemukan bahwa apa yang dikatakan Ye Chen memang masuk akal. Tidak peduli seberapa kuat cadangan strategis Anda, hari-hari ketika Anda dikepung oleh musuh selalu merupakan hari-hari yang paling berbahaya dan sulit, karena pihak lain akan menarik pasukannya setelah gencatan senjata. Ini akan memberi Anda kesempatan untuk bernafas. Anda harus memanfaatkan kesempatan ini dan terus meningkatkan kemampuan pertahanan Anda. Jadi, dia berkata dengan penuh semangat, "Saudaraku,
Saya mengerti. Jangan khawatir. Saya pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk membuat pangkalan itu lebih tidak dapat ditembus. Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata lagi, saya yakin itu tidak akan lama sebelum kata dia akan datang untuk menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan Anda secara langsung. Saya telah memintanya untuk mengirim Chen Zonglei ke sini bersamanya. Setelah Anda menandatangani perjanjian gencatan senjata, saya akan membawa Su Soudao dan Chen Zonglei kembali ke Tiongkok. Hamid bertanya dengan tergesa-gesa, saudaraku. Apakah kamu terburu-buru? Apakah kamu tidak ingin tinggal selama 2 hari lagi? Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata, tidak. Ada banyak hal yang harus aku lakukan ketika aku kembali, terutama Festival Qingming di Tiongkok, yang didedikasikan untuk memberi penghormatan kepada leluhur, akan segera hadir. Saya ingin kembali untuk memberi penghormatan kepada orang tua saya, yang tidak ada di sini. Sungguh penundaan. Setelah mengatakan itu, Ye Chen melanjutkan tanpa ragu-ragu. Dan kondisi di tempatmu terlalu sulit. Tidak ada yang bisa kamu minta. Bahkan tempat wisata pun tidak ada. Percuma aku tinggal di sini selama 2 hari. Lagi pula, ayo kembali dulu. Hamid berkata sambil mencibir. Apa maksudku adalah tempatku benar-benar tidak menarik dan kondisinya relatif buruk. Tapi jangan khawatir. Setelah gencatan senjata, aku akan segera memulai babak baru pembangunan infrastruktur, menggali beberapa kamar tamu kelas atas di dalam gunung. Aku akan memperlakukanmu dengan baik ketika kamu datang ke sini lain kali, saudaraku. Ye Chen setuju dengan senyuman di permukaan, tetapi diam-diam bergumam di dalam hatinya bahwa dia benar-benar tidak ingin datang ke tempat kumuh seperti itu lagi di masa depan. 3 jam kemudian, datang kabar dari pengintai Hamid bahwa pasukan pemerintah mulai mundur. Sebagian besar infanteri telah berangkat dengan kendaraan, dan artileri asli serta kendaraan lapis baja juga telah ditarik ke ibu kota. Hanya beberapa tentara yang tersisa mengemas tenda, rumah prefabrikasi, dan perbekalan lainnya. Saat itu, ajudan Hamid datang untuk melaporkan bahwa ada helikopter yang mendekati pangkalan. Hamid mengetahui bahwa Said pasti datang untuk menandatangani perjanjian gencatan senjata, maka ia memerintahkan ajudannya untuk membawa pihak lain langsung ke markasnya setelah ia tiba. Segera, beberapa tentara membawa Said dan Chen Zonglei ke markas. Ketika dia melihat Ye Chen, hal pertama yang dilakukan Said adalah membungkuk hormat dan berkata, Tuan Ye, saya benar-benar minta maaf membuat Anda menunggu begitu lama. Ye Chen tersenyum sedikit. Tidak apa-apa, bagaimana situasinya berakhir di sana, Said? Buru-buru berkata, sebagian besar petugas Wan Longdian telah direkrut. Kami telah memperbaiki sejumlah besar bukti dan mengirimkannya ke kantor berita untuk diedit buktinya. Nanti akan dirilis ke dunia. Saat dia berkata, dia buru-buru mengeluarkan setumpuk kertas A4 yang tebal, menyerahkannya kepada Ye Chen, dan berkata dengan hormat, Tuan Ye, ini adalah pengakuan Chen Zonglei. Ye Chen mengambil tumpukan kertas tebal itu dan segera membukanya tanpa terburu-buru. Lihat, tetapi bertanya kepadanya, katakan, apakah Anda sudah membawa perjanjian gencatan senjata? Iya, Said segera mengeluarkan dokumen lain, menyerahkan satu kepada Ye Chen, dan kemudian menyerahkannya kepada Ye Chen. Hamid mengambil salinannya dan berkata, ini adalah template perjanjian gencatan senjata kami. Komandan Hamid dapat melihatnya terlebih dahulu. Tuan Ye tidak mengerti bahasa Arab, jadi saya akan menjelaskannya kepada Anda secara lisan, Ye Chen. He mengangguk dan berkata dengan santai, oke, kamu bisa memberitahuku. Said buru-buru berkata, pertama-tama, saya pribadi, serta pemimpin saya, sangat berterima kasih kepada Guru Ye. Anda tidak hanya menyelamatkan saya, tetapi juga menyelamatkan saya, negara kita. Ye Chen melambaikan tangan, dibutuhkan sedikit usaha. Said berkata dengan penuh syukur, karena rasa terima kasih saya kepada Guru Ye, perjanjian gencatan senjata kami pada dasarnya tidak mencantumkan persyaratan apapun. Selama Komandan Hamid juga menyetujui gencatan senjata, kami berdua akan segera memasuki status gencatan senjata tanpa batas, dan kami juga akan dengan tegas melarang prajurit, senjata,
dan kendaraan kita masuk dalam radius 30 km dari markas Panglima Hamid. Kedepannya Panglima Hamid bisa terus berkembang, dan kita tidak akan ikut campur. Said menambahkan, tentu saja. Sementara kami menghormati Panglima Hamid, kami juga berharap Panglima Hamid tidak berinisiatif menyerang kami lagi. Jika Panglima Hamid tidak bisa menyerang kami, maka kami tidak akan pernah menyerang kami. Panglima Hamid melancarkan perang, dan kedua belah pihak berkembang secara damai dan tidak menyerang satu sama lain. Ye Chen tahu bahwa tidak mungkin bagi dua kekuatan yang sama sekali berbeda ini untuk mencapai hidup berdampingan secara damai secara permanen. Namun, selama Hamid dapat terbebas dari situasi pengepungan saat ini, dia akan mampu melakukannya, dapat membuatnya merasa lebih rileks, dan juga memberinya lebih banyak waktu dan energi untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Dengan cara ini, meski ada pertarungan lagi di masa depan, dia akan memiliki lebih banyak inisiatif. Jadi, dia bertanya kepada Hamid, "Komandan Hamid, apakah Anda memiliki keberatan?" Hamid secara alami menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, "Saya tidak keberatan." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Karena tidak ada keberatan, opini, maka itu beres, kamu tinggal menandatanganinya." Keduanya berkata serempak, "Oke." Saat keduanya bersiap untuk menandatangani kontrak, Ye Chen membolak-balik transkrip Chen Zhonglei di tangannya. Awalnya, dia tidak merasakannya. Di sana tidak ada yang aneh di dalamnya. Tapi saya tidak menyangka isinya di dalamnya. Semakin saya membacanya, saya semakin takut, bersambung.